kita di pertemuan ke-9 ini, bahasan kita adalah kejahatan IT. Jadi kalau kemarin kita sudah tahu ada beberapa 2 bidang ya, 3 bidang plus bidang IT itu sendiri, yaitu bidang pendidikan dan ada bidang di perbankan ya. Nah, bisnis seperti itu, lebih arahnya ke bisnis. Nah, kalau sekarang kita ada sedikit ya tambahan informasi, masih juga berkaitan dengan semua materi kita, yaitu dengan materi kejahatan IT, karena kejahatan IT itu ada di segala bidang. Nah, sini saya juga ngambil dari beberapa jadi capaian pembelajarannya teman-teman, saya harap atau harapannya, tujuan akhirnya dari pertemuan ini adalah teman-teman mahasiswa semuanya dapat menarik hubungan antara kejahatan IT dengan aturan-aturan yang ada. Nah, jadi tidak hanya sekedar aturan ke aturan, tapi sebuah kejadian dengan aturan yang ada di bidang masing-masing. Nah, di setiap bidang pasti punya juga rules, aturan yang dapat mencegah sebuah kejadian buruk menimpa organisasi tersebut. Nah, untuk materinya kurang lebihnya ada macam-macam atau jenis-jenis kejahatan IT, lalu bahaya dan pelaku dari kejahatan IT itu seperti apa sebenarnya, lalu harapannya yang terakhir adalah teman-teman bisa merelasikan antara aturan dan tindakan yang muncul dalam penanganan kejahatan IT untuk masing-masing bidang. Jadi nanti teman-teman bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata kalau misalnya kejahatan ini di bidang ini harus digunakan aturan yang seperti apa. Nah, untuk awalnya sendiri, sini cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utamanya. Jadi kalau teman-teman bilang cybercrime itu apa sih, untuk menjelaskannya ya secara mudahnya adalah jelas pakai komputer atau teknologi komputer. Tapi sebenarnya nggak cuma itu aja. Nah, di sini cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi, khususnya internet. Nah, jadi yang lebih secara spesifik komputer yang seperti apa sih? Nah, komputer yang berhubungannya dengan internet sebenarnya. Nah, terus komputer yang tidak terhubung internet, apakah aman dari cybercrime? Belum tentu juga. Nanti kita akan bahas juga, ada beberapa contoh yang bisa teman-teman telah juga. Lalu, cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berdasarkan pada kecanggihan perkembangan teknologi internet itu sendiri. Jadi, cybercrime itu ya seperti yang tadi dikatakan di poin kedua, khususnya itu ada di bidang internet, karena penggunaan atau perilaku kejahatan ini memang lebih secara intensif menyerang di dunia internet atau teknologi komputer berbasis internet. Nah, di sini ada kategori atau di sini ada orang yang bernama Evan Casey, gitu ya. Di mana cybercrime itu oleh Evan Casey itu dikategorikan untuk komputernya itu sendiri, dikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu komputer itu sebagai objek, lalu komputernya atau komputer digunakan sebagai subjeknya, atau bahkan komputer itu digunakan untuk merencanakan. Jadi hanya digunakan sebagai perencanaan atau alat perencana atau pendukung saja. Dan ada juga yang atau orang-orang kadang menyebutkan sebagai simbolnya. Jadi komputer itu disimbolkan sebagai cybercrime, padahal ya tidak juga. Nah, di sini saya juga mengambil materinya dari Pak Awet ya. Nah, jadi untuk penjelasan lebih jelasnya nanti teman-teman bisa cek di videonya Pak Awet yang linknya sama sih harusnya dengan video yang saya share sebelumnya. Jadi Pak Awet nanti lebih akan menjelaskan lebih dalam mengenai cybercrime itu apa,
definisi dan kegiatan-kegiatannya itu seperti apa di videonya Pak Awit. Jadi jangan lupa untuk juga nanti menonton teman-teman untuk videonya yang dibuat oleh Pak Awit, gitu ya. Nah, di sini contoh-contoh kejahatan yang sering terjadi adalah unauthorized access, yaitu orang-orang yang masuk atau menyusup ke sebuah jaringan yang mana orang tersebut itu sebenarnya tidak punya izin atau tidak punya akses ke jaringan tersebut. Nah, untuk contoh kasusnya adalah probing atau akses melalui port. Nah, jadi sebenarnya kita saat nantinya mungkin teman-teman mempelajari keamanan jaringan atau mungkin teman-teman membuat sebuah teknologi informasi, pastikan khususnya untuk bagian jaringan, bagian port di jaringan tersebut bisa diamankan. Ada lagi illegal content. Nah, ini kadang bahkan sekarang sedang lagi hot-hotnya gitu ya, merupakan kejahatan yang dilakukan memasukkan data informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis atau dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Ini sedang banyak terjadi ya, apalagi kita sedang di masa pandemi seperti ini, tidak ada kontrol sama sekali, orang-orang ada di rumah tapi butuh hiburan ya, nyarinya hiburan-hiburan yang mudah, yaitu lewat internet seperti YouTube, Twitter atau sosmed-sosmed yang lain. Nah, di situ kadang ada orang yang menyusupkan informasi-informasi yang tidak jelas, gitu. Dan ending-endingnya pasti merugikan semua orang yang baik itu yang menonton ataupun penyedia layanan pun bisa jadi tercemar nama baiknya. Lalu data 4G. Nah, di sini merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang terima sebagai scriptless dokumen melalui internet. Nah, ini biasanya menyerang orang-orang yang suka menggunakan e-commerce. Jadi kalau di sini dikatakan dibuat seolah-olah salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi, kartu kredit dan lain sebagainya. Sebentar, ada yang minta izin masuk. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk pencurian atau kejahatan-kejahatan seperti ini nanti biasanya yang diambil adalah data pribadi atau nomor kartu kredit, karena sekarang nomor kartu kredit itu jadi sangat penting sekali karena hampir semua layanan jual beli dan lain sebagainya itu pasti menyarankan untuk memasukkan kartu kredit karena pembayarannya jadi lebih mudah dan simple. Padahal tingkat keamanannya kalau misalnya toko online-nya atau mungkin penyedia jasanya itu kurang bagus ya bisa jadi disalahgunakan seperti ini. Nah, berikutnya ada dua kejahatan yang ya sedari dulu, dari mungkin pertama kali ada komputer sampai sekarang 2020 virusnya adalah corona, penyebaran virus dan cutting itu masih sering terjadi ya, dan kadang juga teman-teman pasti ada yang pernah mendapatkan 1 atau 2 email spam yang kurang jelas, walaupun mungkin penyebaran virus yang melalui email tersebut sebenarnya kurang banyak di itu juga ya, karena kalau email kalian pasti juga menumpuk-numpuk, nggak ada yang dicek juga karena isinya semua sosmed gitu. Tapi penyebaran virus lewat email seperti ini masih jamak terjadi juga. Dan yang berikutnya adalah carding. Tadi merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit. Nah, kalau yang bedanya yang tadi itu kartu kreditnya sudah ada di salah satu mungkin
e-commerce tertentu. Nah, kalau yang ini benar-benar orang mencuri data transaksi kita dan nanti dimasukkan ke untuk digunakan untuk transaksi di tempat lain. Lalu ada hacking dan cracker. Nah, ini juga merupakan ya, istilah-istilah yang sudah tidak asing lagi untuk kalian semua pastinya. Dimana kalau aktivitas hacker biasanya mengacu pada seorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem informasi atau sistem komputer secara detail dan bagaimana menjelaskan kapabilitasnya. Jadi hacker itu sebenarnya hanya untuk mempelajari. Nah, sifatnya jadi baik atau buruk, nah nanti tergantung dari teman-teman itu masuk ke level berikutnya atau enggak. Itu level apa sih? Level cracker. Karena cracker ini adalah hacker yang memanfaatkan semuanya untuk melakukan hal-hal yang negatif. Jadi misalnya tadi sudah dipelajari semua nih, oh portnya yang terbuka ini, oh data-datanya disimpan di database ini dan lain sebagainya, sudah terenkripsi. Tapi karena dia mampu untuk mengakses itu semua, ya dia menggunakan itu. Jadi kayak datanya di deskripsi, nanti dibuka, dilihat, oh ini ada nomor kartu kredit, dipakai. Itu arahnya lebih ke cracker. Di sini aktivitasnya sudah dijelaskan juga ya, ada tindakan beberapa tindakan, ada DOS, ada attack, ada ya hacking secara jelas, carding juga, sebar virus juga. Nah ini beberapa contoh tadi yang kejahatan-kejahatan IT yang pastinya sudah teman-teman sering dengar. Teman-teman adalah orang IT. Nah, berikutnya adalah motivasinya apa sih sekarang pelaku-pelaku tersebut. Nah, di sini sebagian besar sebenarnya kegiatan kejahatan IT itu sendiri walaupun benar-benar kayak tadi ya, carding lah, penyebaran virus lah, atau melakukan cracking lah, dan sebagainya, itu sebagian besar motivasinya itu hanya iseng sebenarnya. Kalau ditanya, sebenarnya saya sempat dengar berita ada pemalsuan data yang dilakukan oleh salah satu anak gitu ya. Beritanya kayaknya belum lama. Nah, alasannya dia, anak tersebut bilang, ya saya cuma iseng. Saya pengen mencoba kemampuan saya dalam melakukan pengaksesan kepada sebuah sistem informasi, khususnya yang ada di internet. Nah, tapi yang namanya kejahatan ya tetap aja itu kejahatan. Kalau misalkan pihak yang di tes itu merasa dirugikan ya pasti kan nggak bisa juga kan membenarkan itu. Jadi yang pertama pasti iseng. Tapi ada juga yang kedua, yaitu tindakan atau motivasi yang dilakukan oleh pelaku karena memang dasarnya adalah kriminal. Nah, ini yang berbahaya untuk kita karena banyak kejahatan internet itu susah sebenarnya untuk melacaknya, lebih susah daripada melacak kejahatan yang notabene dilakukan di dunia ini ya, misalnya mencuri di rumah kosong dengan mencuri di internet itu lebih susah dilacak di internet, karena kalau di rumah kosong ya bisa tanyakan saksinya ke warga sekitar, tetangga dan lain sebagainya. Nah, kalau di internet siapa yang mau ditanya? Kan nggak ada. Kalaupun ada orang-orang yang bisa ditanyakan ya paling kolega dekat dia di kantor misalkan atau di rumah seperti apa, tapi itu tidak akan menjawab secara langsung kejahatannya itu siapa yang melakukan dan lain sebagainya. Kalau yang di dunia nyata lebih enak, polisi tinggal tanya ke 1 sampai 10 orang, atau mungkin untuk saksi lebih dari 1 ya, 2 atau 3 orang saja bisa nangkap sebuah kejahatan pencurian gitu. Tapi kalau untuk pencurian di internet itu sangat susah. Jadi
Kalau motifnya sudah benar-benar kriminal, ya kita harus bekerja lebih ekstra untuk menangani pelaku tersebut. Nah, sasarannya siapa sih yang disasar khususnya untuk kejahatan internet? Ada 3 sasaran kejahatan di internet. Yang pertama adalah diri kita. Yang dimaksud diri kita itu apa sih? Jadi data-data yang kita miliki, baik itu nama, nomor telepon, nomor kartu kredit, nomor data kependudukan, dan lain sebagainya. Nah, nanti digunakan untuk apa sih? Penggunaan paling paling sederhananya adalah untuk tindakan penipuan. Contoh penipuannya apa sih? SMS yang sering kalian dapat mungkin seminggu bisa 2 kali atau 3 kali dari di HP kalian. Itu sebenarnya salah satu bentuk kejahatan juga, karena data diri kita secara tidak kita sadari itu disebarluaskan baik untuk oleh pihak benar-benar pihak yang terkait ataupun bukan pihak yang terkait. Maksudnya memang datanya itu diambil dari hasil kejahatan IT. Jadi itu untuk diri kita ada nomor-nomor penting kita, misalnya NIK, lalu ada nomor HP, lalu email, data nomor ATM mungkin, nomor tabungan, sampai nomor kartu kredit. Lalu sasaran yang kedua adalah sesuatu yang kita miliki atau kepemilikan kita, yaitu misalkan kepemilikan kita mengenai tentang sebuah hasil karya, misalkan, lalu hasil karyanya juga dalam bentuk misalkan tulisan, artikel, dan lain sebagainya. Itu bisa atau konten-konten video yang mereka ambil, mereka potong-potong, lalu dijadikan satu video lagi yang merugikan kita. Misalkan kita lagi ngomong seperti ini nih, saya sedang menjelaskan materi, nanti tiba-tiba ada yang dipotong-potong-potong-potong, nah, hasilnya adalah dikiranya saya menghina sesuatu seperti itu. Nah, sedang marak sekali ya hal-hal seperti itu. Jadi orang melakukan pembuatan konten di platform video atau platform chat, nanti dipotong-potong chatnya atau dipotong-potong videonya, tiba-tiba muncul ke permukaan dalam bentuk yang kurang bagus, atau pemilikan kita yang lain mengenai khususnya hak kekayaan intelektual kita. Jadi nanti teman-teman bisa cari apa saja sih hak intelektual, ya. Bisa teman-teman lihat di videonya Pak Awid ya. Di situ Pak Awid juga menjelaskan beberapa hal tentang hak kekayaan intelektual. Teman-teman bisa pelajari apa saja dan harapannya terhindar dari kejahatan internet ini atau kejahatan informasi. Nah, yang ketiga sasarannya adalah negara kita. Kalau yang negara kita ini memang lingkupnya luas ya. Sebenarnya masih ada lagi misalkan lingkup pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi kalau pekerjaan biasanya masuk ke pemilikan, karena yang diserang itu sebenarnya bukan kita sebagai pekerjanya, tapi si owner dari perusahaan itu. Misalkan kalian punya perusahaan jual beli seperti itu. Nah, perusahaan jual beli kalian itu nanti di hack misalkan, nah, nanti kepemilikan kita kan otomatis jadi kalau negara itu lebih kepada informasi-informasi intelijen, misalkan informasi intelijen yang bersifat rahasia maupun yang bukan rahasia. Oke, yang berikutnya adalah untuk pencegahannya. Gimana sih caranya kita dalam melakukan pencegahan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk instansi kita ataupun bahkan ya kalau mungkin kalian nanti bisa masuk ke BIN seperti itu. Gimana sih melakukannya? Kan ini ada di belakang lagi ada bersih-bersih ya. Ya mungkin suaranya ada kurang jelas. Oke, yang pertama adalah pencegahannya melakukan atau memberikan pengamanan pada sistem yang kita miliki. Nah, itu sangat wajib sekali ya.
saat kita membuat sistem informasi, kita mengamankannya dari segala sisi, baik itu dari sisi internet ataupun dari sisi datanya, baik itu bisa melakukan enkripsi data atau yang lainnya. Nah, dan pengamanannya itu pun tidak hanya dilakukan dalam 1 atau 2 lapis saja. Nah, yang kedua adalah menyadarkan atau kesadaran dari pengguna atau user. Nah, kesadaran dari pengguna atau user ini juga menjadi sangat penting karena di masa pandemi ini saja saya rasa bagi teman-teman yang punya adik yang masih sekolah, baik itu SMP, SD ataupun bahkan TK, itu penggunaan teknologinya makin luar biasa lagi karena setiap siswa diwajibkan untuk misalkan melakukan kuliah online dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kesadaran penggunanya kurang dalam pengamanan data diri dan sebagainya, itu bisa nanti menyebabkan timbulnya atau memancing kejahatan di bidang IT itu sendiri. Berikutnya adalah manajemen resiko. Manajemen resiko ini juga penting untuk khususnya jika organisasinya sudah besar ya, walaupun ya semua organisasi intinya. Kalau manajemen resiko itu perlu. Nah, di sini manajemen resiko itu penting dilakukan dan tidak boleh sampai lupa lah sampai seperti itu. Karena kita tidak bisa mempersiapkan sebuah kejadian kalau kita tidak memanage kejadian-kejadian yang sebelumnya dengan lebih baik. Dan yang terakhir adalah evaluasi berkelanjutan. Nah, ini juga menjadi satu kesatuan juga dengan manajemen risiko dan kesadaran pengguna serta pengamanannya itu sendiri. Jadi evaluasi untuk masing-masing keamanan, manajemen risiko dan kesadaran pengguna itu harus selalu dilakukan setiap satuan waktu ya. Kita nggak bisa bilang apakah per bulan, apakah per tahun ya, tentu tergantung dari kemampuan organisasi masing-masing. Oke, kurang lebihnya itu. Nah, untuk pertemuan kali ini saya punya sedikit pesan untuk teman-teman, yaitu sebagai pengguna IT dengan teknologi apapun itu kita tidak lepas dari kejahatan. Baik kita memakai platform smartphone, kita memakai platform web, kita memakai platform yang lain, misalkan bahkan dalam bentuk video pun ya kita masih tetap ada kemungkinan untuk dilakukan atau terkena kejahatan dalam bidang IT. Maka di sini perlu kesadaran penuh dalam menggunakan, menyebarkan dan menjaga properti kita khususnya di dunia maya. Properti kita itu apa saja sih? Ya, dari data diri, gambar, video, karya, artikel. Nanti bisa kalian cek di hak kekayaan intelektual. Yang dimaksud properti kita itu apa saja. Seperti itu. Dan untuk berikutnya materi yang akan disampaikan adalah kita masuk ke video. Nanti videonya saya akan upload mungkin hari Sabtu gitu ya, biar nanti videonya masih fresh tentang hubungan antara bidang keuangan dan bidang IT. Jadi kita besok masih akan bahas di bidang keuangan dan bidang IT. Nah, nanti ada juga beberapa pertanyaan yang akan saya sematkan di videonya. Jadi pastikan teman-teman perhatikan, mungkin diputar berulang-ulang atau kalau teman-teman bisa download silahkan di-download untuk video pertemuan berikutnya. Lalu untuk diskusinya nanti akan dilakukan di kuliah online kita untuk pertemuan yang ke-10 minggu depan.